Rasanya belum terlambat jika saya dan teman-teman di Warriors Club mengucapkan selamat tahun baru 2022. Semoga kita semua makin badass. Dan kita akan bahas Smart Shop setelah bumper berikut ini. Halo Warriors, selamat datang di Warriors Club. Ini adalah episode pertama di tahun 2022, tahun baru. Dan kita udah mendatangkan narasumber, Mas Heri. Ya. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Baik. Puji Tuhan. Mas Heri, kita bakalan ngomongin sesuatu yang cukup populer di dunia tactical gitu. Impresi yang cukup teman-teman banyak gemari gitu ya. Iya. Marshok. Ya. Marshok atau Marine Raider. Marine Raider ya, Marine Special Marine Operation Force Command. Special Operation Command. Oke. Nah, kita bakal tanya-tanya sedikit tentang Marshok. Marshok itu apa, segala macam tugasnya gimana, segala macam. Nanti di akhir segmen kita bakalan ngebahas tentang gear, pasti selalu gitu. Siap. Nah, Mas Heri, Marshok itu apa sih? Gitu loh. Marshok atau Marine Raider itu merupakan pasukan khusus termuda dalam gugus tugas di USOCOM. USOCOM ya. Ya. Nah, kalau dia pasukan termuda dalam gugus tugas USOCOM artinya sudah pernah melewati beberapa fase. Nah, dia dibentuk kapan dan atas dasar apa unit ini dibentuk, Mas? Oke. Sepengetahuan saya yang dari saya baca ya, sebenarnya USOCOM itu berdiri sudah dari tahun 1987. Oke. Waktu itu dari semua angkatan militer di Amerika, termasuk Marine Corps itu diminta untuk bergabung di USOCOM. Cuman waktu itu dari Marine Corps menolak. Oh, kenapa? Nah, sampai sekarang jawaban itu belum gitu. terpecahkan. Oke. Sampai kemarin sempat nanya ke salah satu operator yang masih aktif. Beliau juga tidak mau menyebutkan kenapa dia nggak mau bergabung di USOCOM. Oke. Nah, berarti kalau untuk Marshok sendiri, dia kapan mulai terbentuknya? Jadi tahun 2005 bulan Oktober itu pimpinan USOCOM itu mengadakan pertemuan dengan pimpinan Marine Corps untuk mengajak kontribusi Marine ke USOCOM. Hingga akhirnya diputuskan tahun 2005 di bulan Oktober Marine Corps bergabung ke USOCOM. Hingga diaktifkan tahun 2006. Bulan mereka Februari. aktif 2006 Februari ya. Iya. Nah, Marshok ini kan sangat populer gitu ya di kalangan teman-teman penyuka tactical segala macam bahkan di seluruh dunia Marshok cukup digemari gitu. Peran dia apa nih, Mas, di dunia internasional dari awal terbentuk sampai sekarang sebenarnya, selain dia tadi yang disebutkan di awal, peran besarnya apa nih dia yang Mas Heri taruh dia bakalan ini? Karena Marshok ini kan pasukan khusus ya. Sebenarnya operasi mereka kan sangat dirahasiakan sampai sekarang pun di media sosial tidak begitu banyak informasi cuman untuk di season ini mungkin tak jelasin sedikit keahlian mereka aja ya. Marshok ini ahli dalam menembak jitu. Menembak jitu, terus kontra teroris, terus pertahanan internal asing, sama pembebasan sandera. Beberapa kali saya lihat nih penampakannya impresi Marshok selalu dia pakai patch bendera negara lain. Itu kenapa sih, Mas? Sebenarnya bukan bendera negara lain, mungkin lebih ke bendera Afghanistan ya. Afghanistan, karena untuk Afghanistan itu negara di mana Marshok pertama kali diterjunkan ke field pertempuran di tahun 2007. Mulai tahun 2007 itu mulai diterjunkan di Afghanistan. Ya. Alasan mereka memakai patch Afghanistan adalah? Kalau itu sepertinya ya, itu cuma diskusi sama teman-teman karena sampai sekarang pun belum terpecahkan juga. Gitu. Ya. Berarti itu untuk menghormati, iya. Afghanistan. Soalnya Marshok ini kan selain menggunakan patch bendera, dia juga memakai patch yang ANA itu. Tentara itu. Oke. Nah, kalau ngomongin pasukan khusus terutama gitu, pasti kita senang dengan banyak
cerita-cerita mereka di balik perjuangan mereka gitu. Yeah. Di Marsok sendiri, Mas Heri, bisa di-share nggak operator yang real gitu, yang kisah nyatanya bisa menginspirasi kita, dan ada nggak sih dari operator Marsok yang kisahnya benar-benar heroik gitu? Oke. Ini untuk kisah heroik ini yang menurut versi saya. Jadi namanya itu Sersan Charles Cartwright. Dia bergabung di Marsok itu mulai dari terbentuknya Marsok di 2006 dan dikirim bertugas itu di tahun 2007 di Afghanistan. Di bulan September 2009. Ini kan karena Marsok ini kan selain job desk-nya yang saya pun di atas itu ada job desk juga yang melatih tentara lokal. Cuman pada saat kejadian ini mereka sedang berpatroli di provinsi Farah di Afghanistan. Itu mereka disergap sama tentara musuh lah ya. Itu hingga si Sersan Cartwright ini tertembak. Cuman di sini karena ada salah seorang tentara Afghanistan yang tertembak juga, beliau bukannya mundur tapi malah maju untuk menyelamatkan tentara Afghanistan tersebut. Hingga pada akhirnya beliau berhasil menewaskan 2 orang musuh dan bisa menyelamatkan si tentara Afghanistan itu. Tapi karena luka yang cukup parah, beliau akhirnya gugur. Gitu. Itu di tahun 2009? Di 2009 bulan September. Di Afghanistan ya? Iya. Wow, memang ya begitulah konfliknya Mas ya. Kita nggak bisa, betul. Warriors, kita bakalan, karena di depan kita udah banyak pernik tentang Marsok gitu. Sekarang kita bakalan masuk ke segmen, betul, segmen Gears. Kalau misalnya apa sih yang Marsok bawa gitu dalam operasi mereka, yang mereka pakai, fungsinya apa segala macam, Mas Heri bisa jelasin nggak? Dari atas ke bawah ini apa aja nih gearnya gitu? Untuk kit list kan setiap tahun kan pasti ada perubahan dan perkembangan ya. Nah, ini kit list tahun? Tahun 2019 sampai 2000 lah ya. Tapi untuk kit list ini masih dipakai sampai. Berarti ini paling modern yang dipakai Marsok saat ini, betul? Lebih ada yang lebih modern. Ada yang lebih modern. Cuman untuk kit list yang saya bawa ini sampai sekarang pun masih dipakai. Bisa dijelasin nggak dari atas nih apa nih? Untuk headgear. Headgear ini saya pakai Fast Maritim, helm Fast Maritim, terus pakai PVS 31. Ini Hellstar 6 Gen 2. Karena ada yang lebih baru lagi Gen 3. Betul. Terus Comtech-nya ini saya pakai Comtech 3. Comtech 3, Itu cukup di headgear. Kemudian langsung ke vest deh. Second line. Betul. Karena ini yang tak tampilin tahun 2020 ya. Ini saya untuk Marsok menggunakan combat set warna multicam. Nah, ini ada sedikit cerita menarik Mas Andri. Karena Marsok ini kan dari Korps USMC Marinir. Sebenarnya mereka dalam hati untuk memakai multicam ini dalam hatinya bergejolak. Kenapa? Karena Marsok itu kan karena Marinir, mereka sudah mempunyai pattern sendiri, yaitu marpat. Marpat ya. Cuman begitu karena mereka tongkat komandonya di bawah US SOCOM, mau nggak mau ya mereka harus mengikuti. Multicam akhirnya gitu. Meskipun dalam hati mereka menentang. Karena mereka ada marpat di situ ya. Iya. Vest Mas, kita vest. Untuk vest ini saya pakai GPC 2.0 warna CB. Warna CB, terus di sini ada PTT ini yang nyambung ke radio. Radionya untuk Marsok di 2020 itu menggunakan PRC 152 ya. Terus di belakang back panel kita nggak bisa balik, dijelasin aja nggak apa-apa Mas. Back panel ada. Untuk yang sebelah atas ini ada 3 piece flashbang pouch. Untuk yang di bawahnya ini Philby assault pouch. Terus apa lagi ya? Ini ada granat pouch, 1 piece. Di depan ini saya pakai triple max pouch, warna Coyote Brown juga. Terus lanjut ke war belt. Sini ada
holster untuk Glock, terus dump pouch. Di sini ada satu piece max pouch juga. Terus ini opsional, ini dua ini flotation pouch ini sebenarnya ini opsional ya. Karena ini digunakan untuk operator pada saat bertugas yang dekat dengan air. Gitu. Terus di sini ada holster tadi udah ya. Terus ini ciri khasnya Marshok pakai funny pack ya. Kemudian sepatu Marshok pakai Salomon 4D Quest. Oke. Terus untuk glove-nya saya pakai mekanik warna multicam ya. Dan terakhir blaster Mas. Yang dipakai Marshok di era ini apa Mas? Untuk blaster ini saya memilih ya, karena banyak pilihan ya. Saya memilih MK18 mod 1 dengan aksesoris. Di sini ada Tango grip down. Terus ini ada Unpack 15. Terus EXPS 3 sama G33 Magnifier ya? Magnifier. Terus untuk secondary-nya Marshok menggunakan Glock 19, Glock 17 sama M45A1. Tadi udah jelasin gears semuanya, yang mau bangun Marshok di era sekarang bisa diikutin. Nah, Mas Heri, saya pertanyaan personal nih. Kenapa sih seneng sama Marshok gitu? Kenapa bangun impresi Marshok sampai jadi gitu? Pada awalnya itu saya malah nggak membangun Marshok Mas Andri. Oh gitu. Pertama apa Mas? Saya pengennya awalnya itu kan pengen bangun Sabotage Ranger. Cuman setelah di riset ternyata karena faktor genetik saya yang berewokan. Army kan nggak boleh berewok. Akhirnya saya mencoba bergeser ke lototnya Marshok karena untuk Ranger di era itu kitlistnya hampir mirip-mirip. Gitu. Akhirnya ya udah dikenalin sama teman-teman, yaudah akhirnya jadilah sampai sekarang. Alasannya karena gitu ya? Iya, awalnya. Karena fisik ya Mas? Nah ini saya lihat ada patch di depan Mas, di dada. Itu patch apa ya Mas? Itu patch Marwo Mas Andri. Marwo adalah Mas Heri gabung di apa sih Mas? Marshok. Marwo itu sebenarnya komunitas dari teman-teman dari Jawa Tengah sama Jawa Timur dan DIY. Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY. Ada komunitasnya namanya Marshok. Marwo. Marin Jowo ya. Iya. Marin Jowo. Marshok Jowo gitu. Marshok Jowo lah ya. Nah, selain Marwo ini di tanah air, karena saya lihat ini di dunia impresi terutama Marshok, Girdo gitu. Terutama Girdo, Marshok ini sangat populer gitu. Betul. Selain Marwo, di kota lain atau di daerah lain ada komunitas lain nggak Mas? Banyak sih Mas Andri ya. Populer gitu. Untuk di Kalimantan itu ada BGST. Untuk di Jakarta dan Jabodetabek lah ya. Itu ada MIF ID. Terus di Bali itu ada DMRT. Itu yang bisa dikatakan besar gitu ya, komunitas di Indonesia. Betul. Ya. Cukup banyak ya Mas, jadi memang penggemarnya Marshok banyak sekali. Karena untuk gear Marshok ini kebetulan gampang didapat. Lebih gampang ya daripada yang lain-lain. Dan repronya pun banyak, yang lokalnya pun banyak. Jadi orang mudah untuk mengikuti gitu ya. Betul. Nah, Warriors, saya cukup terkesan dengan Mas Heri ini yang bangun. Mas, saya punya pertanyaan personal ini. Berapa tahun bangun Mas? Kalau berapa tahun? Kumpulin semuanya sampai jadi dari atas sampai ke bawah. Awal membangun Marshok itu karena saya bergabung dengan Skar. Komunitas Semarang, Skar. Dikenalin sama Chief Hendra tahun 2017, awal 2017. Sampai sekarang. Berarti memang dari awal itu sampai sekarang akhirnya memang ya katakanlah berapa tahun? 4 tahun? Ya sampai sekarang pokoknya begitu ada kitlist yang terbaru saya update. Nice. Mas Heri, tergabung di Marwo kan? Marwo bisa dibilang salah satu komunitas gitu atau ya kumpul orang teman-teman yang senang Marshok gitu. Marshok, iya. Di dalam Marshok
ngapain sih Mas sebenarnya? Di dalam Marwo. Di dalam Marwo, sorry. Ngapain sih anak-anak Marwo biasanya? Kalau di Marwo sendiri sih sebenarnya lebih banyak ke discuss masalah perkembangan gear ya. Sebenarnya terutama Marsok dan ya gear-gear kesatuan lain ya. Terus waktu awal-awal Marwo berdiri, itu kita sering melakukan foto sesi. Biasanya setahun itu 2 kali diambil pas awal tahun sama pertengahan. Nah itu karena jarak kita yang jauh ya udah gantian. Misalkan Vodses sekarang di Jawa Tengah, Vodses selanjutnya di Jawa Timur, selanjutnya di Yogyakarta seperti itu. Nah selain Vodses, kalau Vodses kita juga melakukan reenactment. Beberapa eventnya Marsok sama Marine Force Recon pernah kita reenact. Nah, pasti punya ini ya, keinginan gitu. Biasanya kan teman-teman dari komunitas pasti gitu. Kalau dari personal Om Hari sendiri nih, di Marwo atau teman-teman pengennya gimana sih ini harapannya dengan kan semakin banyak gitu, semakin banyak klub, semakin ini apa ya Mas yang dipengen gitu? Kalau harapan saya sendiri ya, pengennya sih dari teman-teman penyuka Marsok di Indonesia, suatu saat entah kapan kita bisa berkumpul di satu tempat, kita gathering atau bikin jambore, bikin jambore atau kita foto-foto bareng. Nah Warriors, sesi Marsok ini cukup kita akhiri di sini karena pastinya ke depan kita bakalan tetap menghadirkan banyak gitu ya, banyak impresi, banyak out dan Mas Heri mungkin pasti besok bisa datang lagi gitu ya Mas ya. Siap. Kami berdua pamit. Stay sharp, stay low, over and out. Di apa itu? Nah, lali. Bikin jambore atau kita foto-foto bareng gitu. Atau milsim. Milsim nanti kalau kita Marsok semua, masa Marsok lawan Marsok. Ya udah apa-apa tuh. Gitu.